Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan atas partisipasi yang aktif dari peserta rapat, karena ada beberapa pertanyaan yang disampaikan. Pertanyaan yang pertama, bagaimanakah cara atau tips agar rasa malas mulai datang ketika akan thalabul ilmi? Dan bagaimanakah cara atau tips mengajak agar teman banyak yang mengikuti thalabul ilmi? Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sangat mendasar sekali dan sifatnya prinsipal, yaitu tips dan cara agar rasa malas yang datang itu bisa kita usir dan bisa kita petik. Sebenarnya bukan hanya berlaku untuk ilmu saja, tetapi untuk segala sesuatunya. Yang saya maksud tentunya adalah hal-hal yang baik, agar rasa malas itu bisa kita lawan. Meskipun rasa malas itu tidak bisa kita hilangkan secara sepenuhnya, nggak mungkin. Yang namanya manusia pasti memiliki rasa malas, jenuh, bosan, dan seterusnya. Tetapi yang terpenting adalah membuat variasi. Ini jawabannya. Tips yang pertama adalah variatif. Bagaimana kita berusaha dan memanage agar agenda, acara, dan kegiatan itu sifatnya tidak monoton, tetapi bervariatif, sehingga tidak ada kejenuhan dan kebosanan. Karena misal saja boleh kita mengadakan kajian di luar masjid, misalnya di bawah pohon misalnya, atau di pinggir sungai, di tengah sawah. Ini juga diperbolehkan karena Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, beliau menyampaikan ilmu kepada para sahabatnya tidak hanya di masjid, tetapi di setiap tempat, di setiap keadaan dan kesempatan yang ada, selalu digunakan oleh Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan ilmu. Yang pertama, tipsnya adalah usaha untuk variatif. Kemudian yang kedua yang tidak kalah penting adalah mengembalikan tujuan dan maksud kita untuk thalabul ilmi syar'i. Apa sesungguhnya maksud dan tujuan kita untuk thalabul ilmi? Ketika kita sudah punya sebuah misi, visi, dan cita-cita, maka kita tidak akan mengalami kemalasan yang berkelanjutan. Ketika rasa malas itu muncul, wajar, tetapi tidak akan bertahan lama karena kita kembali mengingat apa visi dan misi kita untuk thalabul ilmi syar'i, yaitu untuk menegakkan ibadah lillahi subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, tips yang berikutnya adalah memanfaatkan hal-hal yang sifatnya mubah, atau bahkan memanfaatkan hal-hal yang sifatnya sunnah. Thalabul ilmi itu hukumnya wajib. Thalabul ilmi hukumnya wajib. Maka kita manfaatkan hal-hal yang sifatnya mubah atau hal-hal yang sifatnya sunnah untuk menyelingi thalabul ilmi tersebut. Misalnya kita mengadakan acara silaturahmi. Nah, hari ini kajian libur. Kita akan menggunakan kesempatan ini untuk silaturahmi. Kalau dalam bahasa kita sehari-hari dolan, kan begitu. Tapi kita rubah bahasanya, kita silaturahmi ke rumahnya si fulan, bareng-bareng naik motor, bareng-bareng rame. Urunan jangan lupa, kasihan si fulan, tuan rumahnya. Urunan 10.000 bawa buah yang segar, belikan juga minuman. Sampai sana kita buat rujak petis misalnya. Ini sesuatu yang awalnya mubah atau sunnah, yaitu silaturahmi kita gunakan untuk menyelingi kegiatan thalabul ilmi. Atau mungkin bagi akhwat, nah misalnya diadakan acara masak-memasak, uji kepandaian, siapa yang paling enak masakannya, di rumahnya siapa misalnya ditentukan. Ini untuk menyelingi kegiatan thalabul ilmi. Seperti ini diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Agar mengajak agar teman banyak yang mengikuti thalabul ilmi. Nah, ini juga kaitannya dengan
bagaimana kita bisa menjelaskan dan memaparkan secara benar dan baik tentang ilmu itu sendiri. Kita tidak akan mungkin mengajak teman, ayo ikut ngaji, ayo ikut talabul ilmi, ayo ikut pengajian. Sebatas itu saja tidak cukup. Tetapi kita bisa menggambarkan, ayo kita taklim, kita talabul ilmi, karena dengan talabul ilmi teman kita banyak. Gitu. Ada sesuatu yang tidak kita ketahui kemudian bisa kita cerna dengan baik. Dengan belajar talabul ilmi ternyata akan begini dan begitu. Nah, kalimat-kalimat yang sifatnya motivatif, memberikan motivasi. Tapi kalau kita cuma ngajak, ayo ikut ngaji yuk, ayo ikut ini tanpa memberitahukan dan menjelaskan apa yang akan kita dapatkan secara nyata, maka ajakan itu wallahu a'lam bishawab tentu akan kurang berkesan. Wallahu a'lam. Apakah menolong seseorang karena kasihan termasuk ikhlas? Menolong seseorang karena kasihan bisa kita ubah. Awalnya kasihan, awalnya iba, kemudian hati kita tersentuh, maka saat kita menolong orang tersebut yang semula muncul karena rasa iba dan rasa kasihan, itu kita bangun dan kita hiasi dengan keikhlasan. Maka jawabannya tergantung setelah itu. Setelah muncul niat menolong karena iba dan kasihan itu, lalu kita bisa memunculkan ikhlas ataukah tidak? Apakah boleh sholat sunnah di rumah orang kafir? Boleh. Sholat sunnah di rumah orang kafir. Misalnya kita suatu saat berkunjung ke rumah keluarga Pak D, Bude misalnya. Karena bagaimanapun juga mereka adalah keluarga. Apalagi kalau ada pesan dan perintah dari orang tua, tolong sampaikan ke budemu, Pak Demu, begini dan begitu. Kita berangkat ke sana harus menginap misalnya. Kita ingin sholat sunnah di rumah Pak Ade dan Bude kita yang kafir, boleh hukumnya. Tidak masalah. Karena yang terlarang adalah sholat di tempat-tempat yang najis. Nah, asalkan kita memastikan bahwa rumah itu tidak terkena benda yang najis, maka tidak mengapa. Wallahu a'lam bishawab. Baik, pertanyaan yang berikutnya, saya mau bertanya, bagaimanakah seharusnya bersahabat itu? Apalagi bersahabat dengan teman yang sudah berteman sekian lama, agar ikatan persaudaraan itu selalu terikat kuat. Dan bagaimanakah Rasulullah di zaman dahulu bersahabat dan bagaimana sikap beliau terhadap sahabat-sahabatnya? Karena setiap saya mempunyai seorang sahabat hanya bersifat sementara. Dan apabila sudah putus berkomunikasi atau tidak bertemu, maka berhenti juga ikatan sahabat itu. Dan mereka melupakan teman lama dan fokus dengan teman yang baru. Bagaimana kita bersikap agar kepercayaan dapat selalu terjalin di antara kita? Yang paling terpenting adalah apa yang terkandung di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din 'aduwwun illa al-muttaqin. Orang-orang yang dulunya saling mencintai, saling bersahabat, berteman dalam kehidupan di dunia, pada hari kiamat akan saling bermusuhan, kecuali mereka yang membangun persahabatan dan pertemanan itu di atas takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang paling terpenting adalah menyamakan visi dan misi kita. Menyamakan visi dan misi terutama dalam hal nilai-nilai agama. Nah, karena orang yang baik tentu akan dekat dengan orang yang baik. Sementara orang yang jahat tentu akan lebih cenderung kepada orang yang jahat yang serupa dan semisal. Kemudian yang paling terpenting di dalam bersahabat adalah siap untuk menuntut dan dituntut. Siap menuntut dan dituntut. Kita tidak sekedar menuntut agar teman itu sifatnya baik hati, perhatian, lembut, tidak kasar, peka, senang membantu. Tetapi kita pun harus siap dituntut bahwa teman-teman kita pun menginginkan kita menjadi orang yang penuh perhatian, penuh kasih, baik hati, dermawan, suka menolong dan seterusnya. Kita tidak hanya melihat orang lain terus sebagai objek, tetapi kita harus menyadari bahwa kita pun menjadi objek pembicaraan orang, penilaian orang. Kita harus siap. Demikian juga langkah terpenting di dalam bersahabat adalah mampu menyesuaikan diri. Orang itu karakternya bermacam-macam, tidak ada yang sama. Ada yang kasar, ada yang lembut, ada yang senang guyon, ada yang pendiam, ada yang mudah tersinggung, ada yang orang yang disakiti sekalipun nggak bisa marah. Nah,
Ada orang itu yang dermawan, ada orang yang bakhil, pikirnya minta ampun, punya uang tapi ngakunya nggak punya uang. Ada yang berasal dari kalangan orang mampu, ada yang kalangan tidak. Kita mampu menyesuaikan diri. Tidak mungkin sikap kita sama kepada orang yang berbeda karakternya. Kita harus mampu menyesuaikan diri. Kepada orang pendiam, ya kita harus bisa menghormati dia. Oh, orangnya pendiam ternyata. Diajak ngobrol, jawabannya patah-patah. Dia kabarnya apa? Dari mana? Kekono. Kegiatannya apa? Engkau melu taklim. Ini ada orang punya sifat seperti itu. Kalau yang baik, yang seharusnya kan, dia kabarmu, apa? Lah kabarmu dewi. Ada timbal balik kan itu. Kita ditanya, kita pun siap bertanya. Dia kabarmu, apa? Lah apa dewi, apa? Nah, gitu. Sebelum ditanya, tanya lagi. Artinya di gantian kan itu. Orang ini loh gue. Gitu. Ada, kita siap menyesuaikan diri. Ada juga teman kita yang temannya bercanda bukan main, dikit-dikit guyon, bercanda. Tapi kalau kita sudah bisa memposisikan diri, misalnya dia bercanda keterlaluan sampai menyinggung dan menyakiti hati, kita sudah yakin dia itu maksudnya bukan menyakiti hati kita. Memang wongnya ten koyo, memang orangnya seperti itu sudah. Oh ya, sudah. Ini beberapa hal yang sangat penting untuk diperhatikan di dalam kita membangun persahabatan. Nah, adapun Rasulullah SAW dengan para sahabat-sahabatnya, beliau adalah khairul aba, khairul ashab, dan khairul umara. Nabi adalah sebaik-baik ayah, orang tua, sebaik-baik teman, sebaik-baik pemimpin. Beliau bisa menempatkan secara tepat dan benar kapan saatnya menunjukkan sikap sebagai seorang pemimpin yang tegas, tidak bisa ditawar. Tetapi beliau juga menunjukkan bagaimana sikap sebagai seorang sahabat yang siap membantu. Beliau juga siap menunjukkan sebagai seorang warga yang baik dengan ikut bekerja dan seterusnya. Nah, maka wallahu a'lam bishawab, agar kita dapat memperoleh kepercayaan di antara kita pun harus saling mempercayai. Nah, harus saling mempercayai. Bagaimanakah hukum makan dan minum sambil berdiri? Makan dan minum dengan berdiri, para ulama mengatakan makruh, tidak sampai pada tingkatan yang haram. Artinya kalau tidak ada uzur syar'i, artinya tidak ada alasan yang sangat mendesak, maka yang terbaik adalah makan dan minum sambil duduk, bukan sambil berdiri. Tetapi ada kondisi di mana kita untuk makan dan minum sambil duduk sulit, maka dalam kondisi yang seperti itu kita boleh makan dan minum sambil berdiri. Atau sesekali itu dilakukan misalnya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Memang Nabi Muhammad SAW pernah melarang makan dan minum sambil berdiri. Tetapi ternyata Nabi juga pun pernah makan dan pernah minum sambil berdiri. Para sahabat di zaman itu juga pernah minum sambil berdiri, tetapi tidak ditegur oleh Nabi SAW. Ini menunjukkan bahwa larangan Nabi yang semula menunjukkan haram akhirnya bergeser menjadi makruh. Wallahu a'lam. Apakah syarat-syarat sholat boleh dijamaah atau diqashar selama dalam batas safar? Nah, untuk menjamak dan mengqashar dalam batas safar. Adapun jarak safar, para ulama berbeda pendapat sampai 40 lebih pendapat. Jarak safar itu berapa kilometer, berapa jauh. Tetapi wallahu a'lam pendapat yang paling kuat kita kembalikan kepada uruf, kebiasaan ukuran masyarakat setempat. Ini dianggap lumaco, ini enggak. Adapun alat transportasi saat ini tidak lagi diukur. Tidak lagi diukur itu misal maksudnya pakai pesawat Solo Jakarta cuma satu jam misalnya. Oh, berarti bukan safar, tetap Solo Jakarta dinilai safar meskipun bisa ditempuh dalam waktu yang sangat singkat. Nah, wallahu a'lam. Bagaimanakah hukum seseorang yang mengajak talabul ilmi orang lain, namun dengan cara mengikuti cara hidup orang lain itu terlebih dahulu? Mohon dijawab. Bagaimana hukum seseorang yang mengajak talabul ilmi orang lain, namun dengan cara mengikuti cara hidup orang-orang lain itu terlebih dahulu? Mohon dijawab. Selama cara hidup orang tersebut tidak melanggar syar'i, boleh-boleh saja. Selama cara hidup orang tersebut tidak melanggar syariat, boleh-boleh saja. Misalnya kita ingin berdakwah di
pedesaan misalnya, di pedesaan. Maka kita tinggal di sana dengan membuat rumah seperti rumah orang-orang tempat, yang lainnya masih rumah joglo, rumah kayu. Maka kita datang ke sana pun kita buat rumah dari kayu pula, tidak kemudian membuat rumah dari dinding dan beton. Boleh nggak seperti ini? Boleh. Buat rumah dari kayu. Nah, kemudian kita hidup di sekitar mereka, bercocok tanam, sama seperti kebiasaan mereka bercocok tanam. Maka seperti ini diperbolehkan. Tetapi kalau gaya dan cara hidup itu melanggar syariat, maka tentu tidak boleh. Nah, misalnya ingin dakwah ke kalangan komunitas Vespa. Misalnya, itu komunitas Vespa anak muda itu kalau diajak dakwah tentu hasilnya baik sekali. Akhirnya kita ikut gaya hidup mereka, rambutnya jadi lusuh, nggak dipotong misalnya, kemudian Vespanya dimodif, terus digantungin botol-botol aqua dan Sprite, tapi bendera merah putih yang lusuh. Ini tentu tidak boleh. Artinya kembali kepada cara hidup orang itu sendiri. Kalau tidak melanggar syar'i boleh, kalau melanggar syar'i tidak. Bagaimana jika kita tidak mendatangi suatu majelis ilmu, kajian karena kita bisa mendengarnya atau membacanya lewat radio atau majalah? Boleh, tetap bisa dikatakan thalabul ilmi. Tetapi tentu tingkat keutamaan dan pahalanya berbeda. Keutamaan dan pahalanya berbeda. Mendengar radio, membaca majalah juga dikategorikan sebagai thalabul ilmi. Bagaimanakah cara termudah menghafal Al-Quran? Cara yang paling mudah menghafal Al-Quran adalah memiliki tekad yang kuat. Kalau tidak punya tekad yang kuat, nggak akan mudah. Betul nggak? Serius nggak ingin menghafal Quran? Dan itu nanti akan terlihat serius atau tidaknya orang menghafal Quran. Yang serius, apapun kondisinya, apapun keadaannya, dia tetap menghafal Quran terus. Nah, bukan cuma sebulan menghafal Quran, 2 bulan libur. Atau mungkin 1 hari baca Al-Quran, 3 hari berturut-turut tidak baca Al-Quran. Baca Al-Quran saja tidak, apalagi menghafalnya. Dan yang paling penting adalah tekad. Tekad. Usaha kita dan upaya kita itu sangat terpengaruh oleh tekad yang kita punya. Kalau kita punya tekad kuat dan membaca, maka usaha itu terus seolah-olah tidak pernah berhenti. Tapi kalau yang merasakan kok ngapal Quran kok susah ya, baru berapa hari semangat, kemudian hari-hari berikutnya tidak, itu tandanya tekadnya belum kuat. Adapun cara itu menyesuaikan. Ada yang menghafal 1 baris betul-betul kuat, baru baris kedua. Ada yang menghafal langsung membaca 4 baris, diulang-ulang 4 baris. Ada yang memilih malam hari, ada yang memilih pagi hari. Nah, ada yang memilih teman, ada yang memilih kecepatan, ada yang memilih sambil mendengarkan rekaman. Itu nomor sekian, itu semua tips, metode dan cara itu nomor sekian. Yang paling penting adalah tekad. Nah, wallahu a'lam bishawab. Bagaimana jika kita ingin menuntut ilmu di suatu majelis namun orang tua sangat tidak mengizinkan? Bolehkah kita melawan? Lalu bagaimana jika seorang akhwat pergi menuntut ilmu tanpa seizin orang tua? Yang paling terpenting adalah komunikasi. Yang paling terpenting adalah komunikasi. Ketika kita mampu menyampaikan secara baik dan mengkomunikasikan keinginan kita kepada orang tua, sangat tidak mungkin orang tua lalu melarang keinginan anaknya. Nah, asalkan kita bisa mengkomunikasinya dengan baik. Tidak cuma sekedar mengatakan, Pak, saya pengen taklim, ojo, berhenti. Terus diam-diam keluar dari rumah. Tapi kita bisa bercerita, misalnya, Pak, tapi kebiasaan seperti ini sudah jarang terjadi. Kumpul keluarga, misalnya malam hari diskusi, seperti ini sudah jarang terjadi. Kalau saya dalam keluarga saya dulu, bapak ibu, itu sudah membiasakan diskusi seperti itu. Kita malam habis makan setelah isya makan malam duduk, bapak dulu sambil ngerokok karena bapak masih ngerokok dulu. Ayo, bahas apa ini? Kan gitu. Kita duduk 7 bersaudara waktu itu saya. Banyak ya. Duduk ada yang paling besar, ada yang paling kecil, ada yang digodain ramai kan gitu. Enak keluarga seperti ini, harmonis gitu. Bukannya pada isya ada yang ke kamar, ada yang keluar. Ini bapaknya kerjakan, ini ibunya sibuk sudah. Nonton TV. Keluarga seperti ini waduh, gersang sekali. Tapi ada semacam forum, meskipun tidak setiap malam tapi sering dilakukan. Ini ada apa ini? Nah, pada saat seperti itu bisa kita sampaikan, Pak, saya tadi ikut kajian, Masya Allah luar biasa isinya. Saya selama ini ternyata kurang berbakti sama orang tua. Wah, maksudnya? Iya, mohon maaf Pak, mohon maaf, ngapunten gitu. Ternyata saya selama ini berbicaranya terlalu kasar. Alhamdulillah setelah saya ikut kajian, sekarang saya menyadari saya akan berusaha, berjanji Bapak, berjanji Ibu, saya akan menjadi seorang anak yang berbakti. Kalau sudah seperti itu kan ya sudah, Pak, mau ikut pengajian ya, nggak apa-apa, jadi anak berbakti ya.
Kan itu ada sisi-sisi nyata dan sesuatu yang sifatnya fakta kita tunjukkan kepada orang tua bahwa dengan mengikuti kajian kita bisa menjadi lebih baik, di mata mereka. Nah, sesuatu yang biasa dikerjakan ibu misalnya cuci piring, cuci pakaian, kemudian kita ambil alih tanpa pengetahuan ibu. Bapak ibu udah tidur malam jam 2 jam 3 nyuci, kan gitu. Kemudian ibunya bilang, ngapain? Bu nyuci. Kan kaget ibunya, kok ngapain? Iya, saya ingin berbakti sama orang tua. Kamu dapat dari mana? Ya dari pengajian, Bu. Saya inginlah, mohon izin untuk malam ini saya nyuci sekali ini saja, besok lagi. Jangan sekali ini saja, besok jangan lagi. Sekali ini saja Bu, dan besok lagi. Insya Allah orang tua akan mengizinkan. Jadi untuk akhwat yang pergi menuntut ilmu tanpa seizin orang tua, lebih baik seizin orang tua. Lebih baik bersabar di rumah, misalnya membaca, mendengar apa yang bisa dilakukan, meskipun konsekuensinya tidak ikut menuntut ilmu, keluar tidak masalah. Daripada kita memaksakan diri keluar tanpa izin orang tua, justru kita akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin karena kita menurut nantinya Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu hati orang tua dan kemudian kita diizinkan oleh orang tua untuk menuntut ilmu syar'i. Yang paling penting tunjukkan bahwa dengan belajar ilmu agama kita menjadi lebih baik di depan mereka. Baik, pertanyaan berikutnya, bagaimanakah hukum mengambil gambar atau memotret? Banyak sekali hadis, tidak satu, tidak dua, tidak tiga, tapi banyak hadis yang datang dari Nabi Muhammad SAW melarang untuk mengambil gambar makhluk yang bernyawa. Sampai para ulama secara khusus menulis buku-buku seperti itu, manusia dan hewan dalam hal ini. Diambil fotonya, digambar, dilukis, dipahat, diukir. Larangannya sangat banyak sekali. Nah, meskipun ada sebagian ulama kemudian membedakan ini untuk 3 dimensi, 4 dimensi dan seterusnya, tetapi tentu lebih tenang bagi kita. Lebih tenang bagi kita untuk tunduk kepada hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam yang banyaknya sekian ini. Nah, daripada kita beralih dari satu hadis, jadi itu bisa dipahami bahwa yang dilarang Nabi itu makhluk 3 dimensi misalnya. Kalau cuma lukisan begini, tempelan nggak ada masalah. Nah, itu kan hanya satu dari sekian banyak hadis yang menunjukkan larangan. Maka wallahu a'lam bishawab, hati itu lebih tenang untuk mengatakan tidak boleh. Apabila tidak mengikuti sholat Jumat, apakah orang yang mau sholat zuhur harus menunggu sholat Jumat usai? Tidak perlu, asalkan waktu zuhur sudah masuk. Yang paling penting waktu sholat zuhur sudah masuk. Karena kadang-kadang sholat Jumat itu diazankan, azan sholat Jumat itu sebelum masuk waktu sholat zuhur. Tapi memang pelaksanaan sholat Jumatnya masuk sholat zuhur. Nah, maka tidak mengapa, tidak perlu menunggu sholat Jumat selesai, asalkan waktu sholat zuhur telah masuk. Apabila tidak mengikuti khutbah Jumat dari awal atau terlambat, apakah Jumatannya gugur? Nah, tidak mengikuti khutbah Jumat, kewajiban sholat Jumat tetap ada. Misalkan kita ada keperluan kemudian sampai jam 12:30, akhirnya bilang, wah daripada sholat Jumat sudah nggak dapat khutbah Jumat, lebih bagus nggak sholat Jumat sekaligus. Bukan, kewajiban sholat Jumat itu masih ada. Tetapi yang ditiadakan adalah pahala. Pahala dia tidak akan sama dengan pahala orang yang ikut Jumat sejak khatib naik di atas mimbarnya. Karena Nabi SAW menjelaskan bahwa para malaikat pencatat jamaah salat Jumat itu akan menutup buku catatannya ketika khatib sudah naik di atas mimbar. Nah, bukan berarti timbangannya orang kecatet, memang harus yakin nggak dicatat sekaligus gak sholat Jumat. Bukan seperti itu. Tetap kewajiban sholat Jumat itu masih ada. Namun nanti pahala besar dan kecilnya tidak sama dengan mereka yang ikut sholat Jumat sejak khatib naik di atas mimbarnya. Bagaimana hukum seorang pemuda atau pemudi yang merasa kagum dengan lawan jenis
karena melihat kelebihan-kelebihan yang ada padanya. Ia tidak pernah menceritakan pada siapapun, tapi ia juga tidak berusaha menyibukkan dengan pikiran yang lain. Apakah ini disebut zina pikiran dan hati? Terima kasih. Ya, termasuk. Nah, termasuk. Nah, kata Nabi SAW, setiap anggota badan anak cucu Adam itu kutiba lahu nasibun minaz zina. Ada bentuk-bentuk zinanya. Tapi di sana ada zina kecil, ada zina besar. Mata memandang, telinga mendengar, tangan menyentuh, kaki melangkah, hati memikirkan dan berkhayal, dan semua itu nanti akan ditentukan oleh kemaluan, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena bagaimanapun juga dari pandangan itulah kemudian akan masuk ke dalam hati. Yang dikhawatirkan kemudian kalau jika tidak hilang-hilang. Karena banyak sekali kejadian, tidak hanya satu dua, banyak sekali kejadian. Nah, meskipun sudah berkeluarga, bersuami dan beristri, tapi ternyata dia masih belum bisa menghilangkan kenangan yang lama, yang pada akhirnya akan merusak hubungan keluarga tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Sebaiknya dihindarkan yang seperti ini. Seperti apa hubungan antara ilmu agama dan ilmu pengetahuan modern? Tolong dijelaskan. Itu tadi seperti yang saya singgung di depan. Nah, selama ilmu pengetahuan modern itu digunakan untuk maslahat dan kepentingan umat, maka tidak ada masalah. Nah, maka itu baik. Tetapi itu pun hukumnya tidak wajib ain, bukannya wajib secara individu. Tetapi kewajiban individu per individu adalah ilmu agama. Ilmu agama tidak bisa diwakilkan, tidak bisa diserahkan kepada sekelompok orang tertentu. Tapi kalau ilmu pengetahuan modern bisa, cukup 1 tim, 2 tim, 3 tim dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, pertanyaan yang berikutnya, bagaimana sikap kita terhadap orang tua yang melarang atau menentang kita untuk mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah? Nasihatkan kepada kami agar kami istiqomah mencari ilmu dan menjaga ilmu tersebut. Jazakumullah khair katsir. Seperti yang saya sebutkan tadi, yang paling penting itu adalah komunikasi. Yang paling penting adalah komunikasi. Demikian juga kita mampu menunjukkan bahwa kita menjadi lebih baik setelah belajar ilmu agama. Setelah belajar ilmu agama, ada seorang akhwat, nah, dia selepas SMA tidak ingin melanjutkan kuliah. Orang tuanya melarang. Akhirnya si akhwat tersebut dia kuliah di UNS. Baru beberapa bulan dia sudah bilang sama ibunya, bukan ayahnya. Beberapa hari nggak kuliah. Ibunya tanya, kok nggak kuliah? Bu, kalau ibu tahu kondisi kampus sekarang, ibu pasti ngeri. Terus akhwat itu menceritakan hal-hal yang ngeri di kampus. Di kampus itu, bu, mahasiswa-mahasiswa itu gandengan tangan, ciuman, ada yang hamil di luar nikah. Wah, kos-kosan itu adanya begini. Semua diceritakan ibunya kayak gitu lah ya. Apa ibu mau putri ibu seperti itu? Ya nggak mau. Ya sudahlah, kan nggak usah kuliah bu ya. Ya. Tapi ibunya bilang, sudahlah nak, kampus yang lain aja kalau gitu ya. Sama akhwatnya dituruti, pindah di UMS Muhammadiyah Surakarta. Baru berapa bulan ngambek lagi. Ibunya tanya, ngapain nak? Pas podo bukan UNS. Malah lebih parah karena sini ngakunya Islam pakai jilbab. Oh, parah sekali, pacaran. Teman-teman saya yang dibicarakan cuma itu terus. Astagfirullahaladzim, ceritakan jelek-jeleknya. Ibu kan takut. Gitu nak, iya. Akhirnya sudah nak, pindah Spain akhirnya. Diikuti lagi akhwatnya ya. Berapa bulan ngomong lagi. Akhirnya terus ibunya bilang, Jan, sebenarnya kamu tuh maunya apa toh nak? Akhirnya bilang, ya pengennya sih nggak seperti itu bu. Pengen ilmu agama, menjaga kehormatan dan kesucian diri. Akhirnya tiap hari diantarkan ke Pondok Putri, sore dijemput sama ibunya itu terus gitu. Alhamdulillah sekarang udah nikah, punya anak 1, jangan dicari. Itu kan komunikasi, trik ya, trik yang baik gambarkan. Kuliah itu kayak gini loh bu, wah gini. Wallahu a'lam bishawab. Cukup insyaallah ya. Saya tadi sampaikan ke panitia tidak bisa sampai sholat duhur.
karena ada janji yang lain. Harus bagi-bagi memang. Nah, wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas beberapa pertanyaan yang tidak terjawab. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita untuk tetap terus pelabur ilmu syar'i. Yang paling terpenting bersabar, mohon pertolongan dan kemudahan dari Allah. Dan yang nomor 3 terpenting selain sabar dan meminta kemudahan dari Allah, yang ketiga itu adalah berkomunikasi dengan baik. Berbicara dengan baik, sampaikan, ceritakan, informasikan selengkapnya yang manakah yang harus dikerjakan dan manakah yang tidak. Itu sangat penting sekali. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala tutur kata yang kurang berkenan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rezeki untuk kita dalam bentuk keikhlasan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.